Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam pertemuan kali ini akan membahas terkait kisi-kisi dari pasal ataupun pasal-pasal dari Undang-Undang 7 Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu dalam rangka kesiapan tes seleksi masuk menjadi penyelenggara pemilu, apakah itu Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu tingkat desa kelurahan, ataupun pengawas TPS, dan juga bagi Anda yang ingin minat untuk melamar menjadi penyelenggara pemilu di KPU provinsi, KPU kabupaten kota, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara di tingkat desa, ataupun petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, bahwa dalam rangka seleksi calon penyelenggara pemilu, maka undang-undang yang saat ini berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menjadi materi substansi muatan yang sering keluar. Untuk kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi ataupun substansi dari undang-undang dimaksud yang potensial untuk keluar dalam rangka seleksi dimaksud, khususnya seleksi tertulis ataupun pakai sistem CAT, sebagaimana akhir-akhir ini sudah menjadi bagian dari tes masuk suatu lembaga. Selain dari tes CPNS, juga berlaku untuk penyelenggara pemilu. Untuk kisi-kisi ini kita akan bawakan dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Pengaturan khususnya kita coba secara umum terkait dengan pasal-pasal penting yang sebaiknya saudara kuasai sebagai persiapan ikut seleksi penyelenggara pemilu. Pasal dimaksud adalah terkait asas pemilu. Asas pemilu ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 7 2017, di mana asas pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber dan jurdil. Kemudian kita masuk ke prinsip pemilu. Prinsip pemilu ini diatur dalam pasal 3 masih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana prinsip penyelenggaraan pemilu itu terdapat 11 prinsip. Prinsip tersebut masing-masing adalah 1 mandiri, 2 jujur, 3 adil, 4 berkepastian hukum, 5 tertib, 6 terbuka, 7 proporsional, 8 profesional, 9 akuntabel, 10 efektif, 11 efisien. Kemudian kita masuk juga yang tidak kalah menarik di pasal 4. Pasal 4 Undang-Undang 7 2017, bahwa pemilu itu bertujuan untuk 1. Memperkuat sistem kenegaraan yang demokratis, 2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, 3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, 4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, 5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Kemudian di pasal 5 menyangkut penyandang disabilitas. Artinya dalam hal ini penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, tidak ada diskriminasi. Sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu termasuk dalamnya. Ini diatur di dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Lanjut pasal-pasal penting lainnya. Kemudian di pasal 18, masuk kita ke pasal 18 Undang-Undang 7 tahun 2017, KPU Kabupaten Kota. Apa yang menjadi tugas KPU Kabupaten Kota? Mungkin di sini ada dijabarkan sebanyak 12 item. Item-item daripada tugas KPU Kabupaten Kota itu menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, kemudian melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kota, mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, menyampaikan daftar pemilih kepada provinsi, memutakhirkan data pemilih, melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara, membuat berita acara penghitungan suara, mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang terpilih sesuai alokasi kursi, menindaklanjuti dengan segera temuan dari Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian termasuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas kewenangannya KPU Kabupaten Kota, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu. Kemudian di situ juga disebutkan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Mungkin itu juga bagian dari tugas dari KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu. Kita lanjut ke tugas berikutnya adalah juga dimaksudkan dalam pasal 19 apa yang menjadi wewenang. Tadi di pasal 18 itu terkait dengan tugas KPU Kabupaten Kota. Di pasal 19 wewenangnya termasuk menetapkan jadwal di kabupaten, membentuk PPK, menetapkan rekap, menerbitkan keputusan, menjatuhkan sanksi. Kemudian di masih terkait dengan wewenang, melaksanakan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Di pasal 20 diatur terkait kewajiban, apa yang menjadi kewajiban KPU Kabupaten Kota melaksanakan semua tahapan, memperlakukan peserta sampai melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian kita masuk ke Bawaslu Kabupaten Kota. Jika di KPU untuk tingkat kabupaten namanya KPU Kabupaten Kota, maka di Bawaslu, di lembaga pengawasan terdapat Bawaslu. Tugasnya juga diatur dalam pasal 110, melakukan dan mencegah penindakan di wilayahnya, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu di wilayah kabupaten kota, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas, mengawasi pelaksanaan putusan, mengelola, memelihara dan merawat arsip, mengawasi pelaksanaan sosialisasi, mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayahnya. Jika tadi ada tugas, maka sekarang yang menjadi wewenang. Wewenangnya juga diatur dalam pasal 103, menerima, menindaklanjuti laporan, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu, kemudian menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi, mengambil alih sementara tugas, wewenang kewajiban Panwaslu Kecamatan, meminta bahan keterangan, membentuk Panwaslu Kecamatan, membentuk Panwaslu Kecamatan, melaksanakan tentuan lain sesuai perundang-undangan. Ada tugas, ada wewenang, ada kewajiban. Dalam hal ini di pasal 104 juga diatur terkait apa saja yang menjadi kewajiban dari Bawaslu Kabupaten: bersikap adil, menjalankan tugas, melakukan pembinaan, menyampaikan laporan, menyampaikan temuan, mengawasi pemuktahiran. Kita masuk terkait dengan peraturan dan keputusan KPU. Jika Undang-Undang 7 2017 juga memberikan kewenangan kepada KPU dalam pasal 75, yaitu untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan. Artinya turunan dari Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait teknis mekanisme di KPU melaksanakan ketentuan undang-undang secara lebih spesifik. Itu diatur di pasal 75, di mana KPU juga diberikan untuk membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Kemudian
dalam hal membentuk peraturan dimaksud, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengan dengar pendapat seperti peraturan KPU terkait verifikasi partai ataupun terkait dengan pencalonan, daerah pemilihan dan sebagainya, juga harus melalui mekanisme konsultasi ataupun rapat dengar pendapat dengan DPR RI, dalam hal ini Komisi 2 dan pemerintah. Kemudian di pasal 76 juga diatur dalam hal PKPU diduga bertentangan maka dilakukan pengujian terhadap Mahkamah Agung. Kemudian Bawaslu ataupun pihak yang merasa rugi dengan keluarnya peraturan KPU juga dilaksanakan judicial review ke Mahkamah Agung. Kemudian di pasal 155 ada lembaga lain selain KPU dan Bawaslu, yaitu DKPP. DKPP itu sebagai penegak kode etik dari penyelenggara pemilu. Kita coba lihat ini di pasal 155 katakan bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara, dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Ini untuk DKPP sendiri terdiri dari 7 orang. 7 orang itu yang mana 5 orang diantaranya berasal dari tokoh masyarakat yang dipilih ataupun dilantik. Kemudian ditambah 2 orang itu masing-masing satu dari KPU dan satu dari unsur Bawaslu sebagai ex officio, jadi ada 7 orang. 5 orang tokoh masyarakat di atas. Bagaimana proses pengusulan tersebut untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP? Itu diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 orang dan DPR 3 orang. Usul keanggotaan DKPP diajukan kepada Presiden. Adapun yang menjadi tugas dari DKPP sebagaimana diatur dalam pasal 159 Undang-Undang 7 2017, menerima aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ini menjadi tugas DKPP. Kemudian DKPP juga berwenang memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, memanggil pelapor, saksi, memberikan sanksi dan memutus pelanggaran kode etik. Dalam hal ini juga DKPP diberikan kewajiban menerapkan prinsip keadilan, kemandirian, imparsialitas dan transparansi, menegakkan kaidah dan norma etika, bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, menyampaikan putusan terhadap pihak terkait. Kemudian di pasal 173 juga diatur tentang partai politik, persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu yang bagaimana juga diseleksi dan diverifikasi oleh KPU. Dalam pasal 173 mengatur, ini mungkin juga sering menjadi soal-soal yang berpotensi muncul dalam setiap tes rekrutmen calon penyelenggara pemilu. Parpol peserta pemilu harus lulus verifikasi yang dilakukan oleh KPU. KPU juga melakukan verifikasi. Parpol dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat. Jadi untuk menentukan lolos atau tidaknya partai tersebut menjadi peserta pemilu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ataupun parameter indikator yang harus dipenuhi. 1. Berstatus badan hukum sesuai undang-undang parpol. Berstatus badan hukum. Status badan hukum mungkin didaftarkan ke kementerian yang membidangi hukum dan HAM. Kemudian memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Artinya partai tersebut harus lolos dalam kepengurusan 100% di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia sekarang 34 ditambah 3 pemekaran otonomi baru di Papua, harus lulus yang namanya seluruh provinsi tersebut 100%. Kemudian kepengurusan 75% jumlah kabupaten kota. Artinya untuk syarat dia juga lolos di tingkat suatu provinsi dalam cakupan wilayah provinsi, dia harus lolos di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Seumpama nih provinsi A, jumlah kabupaten kota ada 10. Jadi dia harus lolos di minimal
75% berarti 7,5. Jadi dibulatkan harus lolos di 8 kabupaten kota. Kemudian memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di wilayah kota yang bersangkutan. Artinya dia harus juga untuk menyatakan dia lolos di kecamatan, di kabupaten dia jadi 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten tersebut harus lolos juga partai yang bersangkutan. Kemudian menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan kepengurusan parpol tingkat pusat. Artinya ini 30% syarat mutlak, harus ada kepengurusan 30% perempuan, tapi di pusat. Untuk daerah kepengurusan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan itu 30%, mungkin lebih ke memperhatikan keberadaan keterwakilan tadi. Kemudian selain daripada status badan hukum kepengurusan di provinsi, kabupaten, kecamatan, dan keterwakilan perempuan, syarat lainnya yaitu yang dimiliki itu anggota sekurang-kurangnya 100 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada pengurusan parpol sebagaimana dimaksud pada huruf C yang diputuskan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Artinya bahwa parpol tersebut harus memiliki sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 sebagaimana disebut huruf C, berarti dia harus memiliki jumlah 1/1000 di tingkat kabupaten kota. 1/1000 ini biasanya 1000 itu berlaku, 1/1000 itu dari jumlah penduduk biasanya berlaku untuk penduduknya di bawah 1 juta. Namun jika penduduk tersebut di atas 1 juta maka berlaku dibulatkan sekurang-kurangnya 1000. Mungkin itu soal. Kemudian mempunyai kantor tetap kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai tahapan terakhir pemilu Tahapan terakhir pemilu di mana? Yaitu pengucapan sumpah janji dari hasil pemilu, pelantikan kepada legislatif seperti itu. Kemudian mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar kepada KPU, menyerahkan nomor rekening rekening atas nama parpol kepada KPU, menyerahkan nomor rekening mungkin tidak bisa diperbaiki ya, nomor rekening bukan dana kampanye. Kalau dana kampanye ini kan khusus tahapan kampanye, sedangkan nomor rekening ini untuk rutin secara umum. Jadi bedakan antara nomor rekening umum rutin dengan rekening dana kampanye. Mungkin tipe sepertinya. Kita masuk ke syarat yang ketiga, parpol yang telah lulus verifikasi syarat sebagai dimana dimaksud tadi angka 2 poin A sampai I tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai calon peserta. Artinya ini lebih kepada partai-partai yang mempunyai kursi di DPR RI, Partai Senayan, tidak perlu lagi lanjut verifikasi faktual, maksudnya cukup verifikasi administrasi sehingga tidak perlu turun ke lapangan. Namun itu hanya terdapat pada 9 partai, yaitu mungkin yang masuk kategori untuk parliamentary threshold, yang mana itu 4% dalam arti minimal 4% suara sah nasional. Dan ini hanya dimiliki oleh 9 partai atau kita sering sebut Partai Senayan. Apa saja itu? 1 Partai PKS, yang kedua Partai PKB, 3 PDI Perjuangan, 4 Partai Golkar, 5 Partai Gerindra, 6 Partai Demokrat, 7 Partai Amanat Nasional, 8 Partai Nasdem, 9 Partai P3. Sedangkan partai lain mungkin seperti Perindo, Garuda, PKPI, PBB, Hanura, mereka ini ketika verifikasi tidak cukup hanya di administrasi saja, tidak cukup syarat-syarat ini. Namun syarat sebagaimana disebut pasal 173 khususnya ayat 2 harus lanjut verifikasi faktual ke lapangan. Kemudian pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu diatur dalam pasal 176
pasal 176. Kemudian pasal 177 dokumen persyaratan terhadap parpol termasuk berita negara, SK pengurusan parpol, surat keterangan pengurus partai politik, surat keterangan keterwakilan perempuan 30%, kemudian surat keterangan lambang yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, keanggotaan parpol paling sedikit 1000 atau per 1000 di kabupaten, bukti kepemilikan nomor rekening. Lagi-lagi saya sampaikan, iya benar, itu nomor rekening atas nama parpol, bukan rekening dana kampanye. Lebih pasnya nomor rekening, kita ralat nomor rekening. Kemudian salinan ADRT parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait penetapan parpol juga diatur di sini apa menjadi syaratnya. Lanjut kita ke daerah pemilihan untuk dapil. Prinsip penyusunan daerah pemilihan ini diatur dalam pasal 185. Pasal 185 menyusun beberapa prinsip ataupun 7 prinsip dalam penataan dapil, yaitu yang pertama ada kesetaraan nilai suara, 2 ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, 3 proporsionalitas, 4 integritas wilayah, 5 berada dalam cakupan wilayah yang sama, 6 kohesivitas, 7 berkesinambungan. Jumlah kursi dan dapil anggota DPR. Pasal 186 juga memuat bahwa jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 orang. Kemudian pasal 187 dapil anggota DPR adalah provinsi, kabupaten, kota atau gabungan kabupaten kota. Kemudian jumlah kursi setiap dapil DPR paling sedikit 3 dan paling banyak 10 kursi. Kemudian dalam penentuan dapil sebagai masa dimaksud pada lem 1 tidak dapat diberlakukan ataupun penentuan menggunakan bagian atau kabupaten kota. Ini dapil untuk DPR RI. Penentuan dapil anggota DPR RI dilakukan dengan mengubah ketentuan dapil pada pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan dapil, dan perkembangan data dapil. Kita lanjut ke ayat 5. Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan jumlah kursi setiap dapil atau daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran ini. Kemudian jumlah kursi dan dapil anggota DPRD provinsi. Jumlah kursi di pasal 188, jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 orang. Kemudian di pasal 120 jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga didasarkan pada jumlah penduduk. Artinya ketentuannya bagaimana ketentuan tersebut diatur. Dengan jumlah penduduk lebih kecil atau sama dengan 1 juta maka dia dapat alokasi 35 kursi. 35 kursi. Jumlah penduduk 1 juta sampai 3 juta alokasi 45 kursi. 3 juta sampai 5 juta 55 kursi. 5 juta sampai 7 juta itu 65 kursi. 7 juta 1 sampai 9 juta 75 kursi. 9 juta 1 sampai 11 juta 85 kursi. 11 juta 1 orang sampai 20 juta 100 kursi. Kemudian jumlah penduduk 20 juta sampai 100 di lebih dari 20 juta dia akan mendapatkan 120 kursi. Mungkin sedikit kita lihat mana saja provinsi yang jumlah kursinya 120 kursi, berarti dia harus memenuhi jumlah penduduk lebih dari 20 juta. Mungkin dalam hal ini ada 3 provinsi ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini masuk kategori 120 kursi, sedangkan yang 100 kursi mungkin beberapa provinsi saja, termasuk Sumatera Utara salah satu. Masuk kategori untuk G dengan alokasi 100 kursi. Jumlah kursi dapil anggota DPR di kabupaten kota diatur di pasal 190 bahwa jumlahnya itu paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55. Jumlah kursi sebagaimana tersebut, jumlah penduduk didasarkan pada jumlah penduduknya. Artinya jika jumlah penduduknya lebih kecil atau sama dengan 100.000 orang maka dia hanya dapat 20 kursi. Sementara ketika jumlah penduduknya 101.000 orang sampai 200 dapat alokasi 25 kursi. Jumlah penduduk 200
satu orang sampai 300.000 dapat 30 kursi. 300.000 1 sampai 400.000 75 kursi. 35 kursi. 401 kursi sampai 500.000 penduduk dapat 40 kursi. Jumlah penduduk 500.000 1 sampai 1 juta 45 kursi. Jumlah penduduk 1 juta 1 orang sampai 3 juta 50 kursi. Sedangkan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang, maka dia akan mendapat alokasi kursi sebanyak 55. Kita masuk ke pasal 192. Dapil anggota DPRD Kabupaten Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota paling sedikit 3 kursi, paling sedikit untuk setiap daerah pemilihan, dan paling banyak 12 kursi. Dalam hal penentuan dapil sebagaimana dimaksud pada 1 tidak dapat diberlakukan penentuan dapil menggunakan bagian kecamatan. Artinya bisa dia itu memecah sebuah kecamatan. Mungkin ada sebuah kecamatan, jika kita buat satu kecamatan tersebut satu dapil, namun karena banyaknya jumlah penduduknya dengan bilangan pembagi pemilih, dia harus kebagian dari 12 kursi, maka kecamatan tersebut dipecah menjadi 2 dapil, artinya tidak disatukan karena mungkin akan melebihi dari 12 kursi tadi. Supaya terpenuhi menjadi jumlah di bawah 12 kursi, maka dipecah menjadi 2 dapil atau bahkan lebih. Kemudian pasal 193 terkait dengan pengaturan dapil. 194 juga kursi. Pasal 195 tentang masih pengaturan dapil. Kemudian jumlah kursi daerah pemilihan anggota DPD ada 196. Di pasal 196 ditetapkan bahwa jumlahnya itu 4 orang setiap provinsi. Daerah pemilihannya itu langsung meliputi daerah pemilihan provinsi. Artinya untuk seluruh provinsi tersebut dia bagi menjadi 1 dapil dengan jumlah calon alokasi kursi itu masing-masing pukul rata 4 setiap provinsi. Kemudian ini nih di pasal 198 hak memilih. Siapa saja yang sudah berhak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia sudah genap 17 tahun, atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, punya hak untuk memilih. Sudah kawin atau sudah pernah kawin, artinya mungkin seperti ini. Jika seseorang itu belum genap berusia 17 tahun, namun dia sudah kawin, atau bisa juga sudah pernah kawin. Kenapa diartikan sudah pernah kawin? Mungkin dia sudah pernah melangsungkan perkawinan pernikahan, tapi karena suatu hal, apakah itu cerai hidup, cerai mati, maka pasangannya ada yang meninggal, jadi dia mempunyai status sebagai janda ataupun sebagai duda. Walaupun belum berusia 17 tahun, dia juga ditetapkan berhak untuk memilih. Kemudian warga negara sebagaimana dimaksud itu tadi ditetapkan dalam daftar pemilih. Warga negara yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak pilih. Inilah yang disebut hak memilih, yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak pilih. Banyak ketentuan siapa juga yang berhak untuk memilih, ataupun bahkan karena dicabut hak politiknya sehingga tidak diperbolehkan untuk memilih. Bagaimana ketentuan undang-undang mengatur. Kemudian tata cara penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan parpol atau gabungan parpol. Artinya paslon presiden dan cawapres itu bisa menjadi parpol atau gabungan parpol. Mungkin di Senayan ada partai-partai besar bisa menggabungkan satu pasangan calon, mungkin PDI Perjuangan barangkali. Artinya bagaimana dia harus pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi. Ini berdasarkan kursi 20% dari jumlah kursi, berarti 20% dari 575 dia sudah
dari total anggota DPR RI tadi ada 575, sebagaimana di pasal sebelumnya 575 orang. Maka jika suatu partai sudah mempunyai jumlah kursinya 20% dari 575, maka dia berhak untuk mengajukan calon presiden. Atau bahkan dia sekalipun dia belum memenuhi jumlah kursi 20% dari 575, tapi memperoleh 25% dari suara sah secara nasional, 25% suara secara sah nasional. Tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD kabupaten kota itu juga melakukan seleksi bakal calon itu di internal partai, kemudian ada diatur dalam ADRT masing-masing. Kemudian kita lihat bahwa daftar calon sebagaimana dimaksud pasal 243 memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi setiap dapil. Tadi untuk jumlah dapil DPRD kabupaten kota itu memuat 100% jumlah kursi. Artinya dalam satu dapil itu maksimal 12 kursi calon sebagai marsi. Jadi setiap partai itu hanya boleh mengusulkan maksimal 12 kursi di setiap dapil untuk DPRD kabupaten kota. Kemudian di pasal 245 daftar calon. Nah, ini daftar calon sebagaimana dimaksud 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit. Ini menjadi syarat mutlak. Artinya keterwakilan perempuan ini bisa menjadi suatu keharusan, dan bahkan dalam hal penyusunannya di antara seandainya nih satu kabupaten mempunyai 12 calon, maka di antara calon nomor urut 1 sampai 3 harus ada memuat satu orang perempuan. Begitu juga di antara dua boleh, satu juga dibolehkan, bahkan semuanya. Artinya jangan sampai tidak ada perempuan di antara nomor urut 1 sampai nomor urut 3. Ini lebih melihat partisipasi perempuan dalam hal hak-hak politik seperti itu. Kemudian di pasal 247 daftar bakal calon, tata cara bakal calon anggota DPD juga disebutkan. Kampanye pemilu juga diatur di pasal 267. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak. 269 pelaksana kampanye pemilu wakil presiden dan wakil presiden. Kemudian dalam pasal 247 materi kampanye, apa saja yang dilakukan dalam materi kampanye itu meliputi visi misi program partai atau paslon, visi misi DPD. Kemudian disebut di metode kampanye ada beberapa metode di mana dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, media sosial, iklan media massa atau cetak elektronik, kemudian rapat umum termasuk dalamnya debat pasangan calon, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye juga sebagaimana dimaksud difasilitasi oleh KPU yang dapat didanai oleh APBN. Mungkin terkait alat peraga kampanye dimasukkan terhadap anggaran KPU yang bersumber dari APBN. Kemudian pasal 278 masa tenang sebagaimana dimaksud pada pasal 276 berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi 3 hari sebelum pemungutan suara tidak diperbolehkan ada kampanye. Itu semua dimaksud untuk masa tenang. Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada pasal 276, pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih, memilih pasangan calon, memilih partai politik, memilih calon anggota DPR, DPRD dan DPRD kabupaten, memilih calon DPRD tertentu. Artinya ini bukan saatnya kampanye lagi, sudah selesai, jadi sudah benar-benar masa tenang seperti itu. Dan kemudian terkait dengan pemilu 2019,
ada beberapa partai, yaitu 20 partai termasuk partai lokal Aceh. Namun demikian, di antara 20 partai tersebut pada pemilu 2019 terdapat 4 partai yang merupakan partai lokal. Jadi jumlah partai secara nasional itu ada sebanyak 16 ditambah 4 partai lokal di Aceh, jadi jumlahnya adalah 20. Mungkin demikian gambaran terkait dengan materi substansi dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang sangat potensial untuk menjadi materi dalam ujian seleksi tertulis calon anggota Bawaslu, KPU, Panwaslu, PPK, PPS, Panwas Desa ataupun Panwas Kelurahan, pengawas TPS dan KPPS. Semoga saudara yang telah menempatkan diri untuk mengunjungi ataupun ikut dalam diskusi ini tercapai apa yang menjadi harapan dalam hal mengikuti seleksi. Sukses semuanya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.